Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Saya sendiri gimana kabarnya hari ini? Selamat dan alhamdulillah. Kemarin kita sudah platform tidak banyak tentang di akhir-akhir tentang PDP ini, di mana kita akan menggunakan saya ya. Iya betul. Namun kita bahas dulu ya pendampingan yang merupakan pendampingan yang terakhir fokus kita ya, tujuan kita yang pertama temanya adalah refleksi perubahan diri dan manfaat mereka. Jadi nanti depan kita beberapa jam akan mendiskusikan tentang bagaimana proses pendidikan selama ini kami dari melakukan uji ya. Kemudian apa dampak dari saya sendiri secara pribadi, dari guru, kemudian dari siswa, pasti ada dampak dari kegiatan yang tidak kita selama ini. Sudah siap ya? Semua siap Pak. Oke. Baik Pak Musti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengadakan diskusi pendampingan dengan karena fokus kita adalah yang pertama persiapan paling akhir belajar dan pengumpulan survei Pak Baik dan refleksinya hasil survei tentang kompetensi guru ya. Kemudian refleksi perubahan dalam pelajaran yang ditetapkan selama 6 bulan ya. Dan kita akan diskusi dari Bapak jadi boleh Ibu jawab dan penilaian pemetaan aset ya. Diskusi apakah tujuan program yang sudah dikomunikasikan dari Bapak. Baik, belum tadi Semua sudah ini Pak. Di sini sudah ada impor kembali dari siswa, dari guru, dari kepala sekolah, dan dari saya pribadi. Baik Pak Musti, bisa diceritakan apa proses yang sudah berjalan saat dilakukan dan merupakan capaian yang berdasarkan capaian bisa diceritakan. Baik, selama 1 bulan belakang ini termasuk kemarin bagi saya pribadi Pak, saya melakukan aksi nyata melalui 3.2 dan 3.3. Sini untuk aksi nyata 3.2 yaitu saya memindahkan aset. Sini diskusi yang saya lakukan yaitu pertama dari kepala sekolah, yang kedua bersama dengan rekan guru dan perwakilan murid dan juga ada salah satu perwakilan di sana, dan yang ketiga diskusi dengan murid yaitu murid kelas 5 dan murid kelas 6, mana hasilnya sudah saya upload di Linkes. Ketika diskusi bersama dengan kepala sekolah, beberapa hasil yang didapat yaitu terutama untuk aset manusia di sini guru dan murid SD dan tadi dan tua itu memiliki potensi semua Pak. Semuanya memiliki potensi masing-masing. Beberapa di antaranya untuk guru yaitu pastinya kepala sekolah bagus di pembinaannya. Di kedua ada ahli mahasiswa yang mana di sini dia jadi narasumber, kemudian menulis buku, blogger dan juga youtuber. Kemudian banyak masih yang lain Pak yang tidak saya sebutkan. Untuk siswa juga banyak berprestasi di sini, juga banyak yang berprestasi di sini. Hanya saja di sini yang mungkin akan saya sampaikan yaitu di ajang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan yaitu untuk lomba O2SM yaitu di cabur renang. Di sini ada Anda Velo, di sini mewakili tingkat kabupaten untuk tingkat provinsi. Dan juga untuk FLS 2 juga untuk kali ini kita di cabang pilihannya
alhamdulillah di sini kita juga bisa tembus ke tingkat kabupaten dan mewakili untuk terjun ke tingkat provinsi. Untuk memodal sosial setelah kita lembut dengan kepala sekolah di sini, hubungan kekeluargaan di sini tetap sangat bagus, kolaborasinya juga bagus. Dan juga di sini kita melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Basnas dalam hal santunan anak yatim, kemudian dengan Suku Korapa. Bahkan yang Suku Korapa di sini disampaikan kepada kepala sekolah, katanya anak-anak itu belajar magang di sana Pak, menjadi reporter di sana, dan ibaratnya juga itu Pak menjelaskan kepada wisatawan yang baru datang itu untuk menjelaskan ini aset yang ada di museum. Jadi itu harapannya anak magang di sana juga di museum ya, harapannya seperti itu harapannya kepada sekolah kita. Dan ini memang aset bagi kita, harapannya anak bisa mendapat pengalaman di sana. Dan juga kerjasama dengan BPRS, Polres, Puskesmas. Mungkin di sini kerjasama yang akan kita lakukan juga berkaitan dengan DLH Pak. Ini untuk yang terdepan mungkin kita juga akan mengadakan kerjasama dengan DLH karena kebetulan kan kita kali ini mengadakan P5 dengan tema dari hidup berkelanjutan. Mungkin nanti kita akan mengadakan kerjasama lanjutan dengan DLH juga. Untuk modal politik di sini yang bisa kita gali yaitu bersama kepala sekolah, yang pastinya kebijakan kepala sekolah. Yang kedua kebijakan dinas pendidikan yang selalu mendukung program sekolah, yang selalu mengikuti juga media sosial kita, dan juga guru selalu penggerak motivator yaitu penghubung antara sekolah dengan wali murid. Selanjutnya untuk modal agama dan budaya, di sini pastinya yang pertama itu budaya yang kita sorot. Pentingnya bahasa izinkan kepada orang yang lebih tua. Ini yang kita lakukan. Ini yang terpenting tradisi budaya Madura Bapak. Dan yang modal fisik di sini alhamdulillah untuk gedung sudah bagus, ada halamannya, kelasnya juga bagus, ada alat peraga, ada LCD. Terus kemudian di sebelah utara kita ada lapangan kesenian yang bisa kita gunakan melihat kesenian. Dan kemarin juga untuk kegiatan P5 anak-anak latihan fashion di sebelah Pak di lapangan kesenian untuk yang siswa kelas 1 dan kelas 4. Dan juga di sebelah barat kita ada taman bunga yang mana katanya Ananda Rendra tadi itu bisa digunakan untuk menggala, berarti di sana bisa digunakan untuk pembelajaran. Dan juga ada masjid jami di sebelah barat kita yang mana bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan. Pas kebetulan di sebelah timur kita juga ada museum Keraton Bunga, mana ini merupakan cagar budaya Sunda yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya untuk modal lingkungan atau alam di sini di sebelah kiri kita dekatnya Tega Suryalaya, di sana ada Taman Suryalaya Bapak. Di sana juga berisi hewan-hewan Pak, meskipun tidak banyak, ada isya di sana, ada ular, kemudian ada burung. Jadi anak-anak itu bisa memanfaatkan di sana untuk pembelajaran. Dan juga jalan di sekitar kota sini rata, tidak ada yang bolong-bolong, jadi jalannya sudah ada Pak. Gitu. Yang terakhir modal finansial di sini yang bisa gunakan yaitu dana bos dan juga dana sponsor dari bank dan beberapa pihak mungkin. Itu hasil rangkuman Bapak, hasil rangkuman diskusi dengan guru, dengan kepala sekolah dan juga bersama dengan murid di SDN Pendidikan Negara Sumatera. Soal keseluruhan seperti itu. Sudah sampaikan daripada namanya adalah penguatan pembelajaran dari aset ini ternyata banyak kita dapat memanfaatkan sebagai sarana dan sumber untuk belajar baik di Pak Profesor ataupun juga pada seluruh stakeholder yang ada di sini tidak ada keseimbangan pemanfaatan. Dan yang khusus adalah anak juga dapat menggunakan beberapa aspek yang kita pada saat menggunakan beberapa aspek yang kita seperti ada pandangan dan perilaku cara mengatasi untuk anggaran di sini
pertama untuk yang manusia, untuk manusia. Di sini pada kelas sekolah itu murid kita itu sebenarnya berpotensi, sebenarnya memiliki kegiatan masing-masing. Hanya saja kita belum bisa mengeksplornya, Pak, sehingga kekuatan yang di dalam dirinya itu belum tumbuh. Jadi itu hambatannya, yaitu belum munculnya kehebatan atau kekuatan yang dimiliki oleh guru kita dan murid kita. Contoh seperti Bu Yayan ini, Pak. Bu Yayan ini sebenarnya bagus, Pak, di bidang lukisnya, Pak. Hanya saja tidak beliau tempatkan, ya. Jadi dengan mengetahui sedikit saja, Pak, kemarin ketika teman-teman itu bagus, kita minta beliau itu untuk melatih. Caranya yaitu kita minta beliau untuk melatih anak-anak dalam perlombaan. Jadi cara yang bisa kita gunakan ketika sudah awalnya memang tidak tampak bahwa beliau itu pintar melukis, saya pribadi tidak tahu. Tapi ternyata ketika saya melihat sekilas saja, ternyata ini bagus gambarnya. Jadi ketika sudah mengetahui sedikit, kita langsung memanfaatkan beliau untuk melatih anak-anak yang bagus di lukis. Alhamdulillah memang bagus, Pak, hasilnya anak itu ketika mengetahui itu. Dan juga selain itu hambatan yang lain yaitu ketika mengidentifikasi, Bapak. Ketika mengidentifikasi di sini kan kita itu kita pikir setiap, terutama di modal fisik, ya Pak, ya, terutama di modal fisik, kita pikir awalnya itu semua bangunan yang ada di sekitar SDN Bajakan Dua Sumber itu bermanfaat. Saya pikir seperti itu, tapi saya renungkan lagi bersama teman-teman itu ketika berdiskusi, ternyata tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya bangunan, tempat, apapun yang ada di sekitar kita ini bisa dijadikan aset. Tergantung dengan kebermanfaatannya tempat tersebut dengan sekolah kita, dengan pembelajaran kita. Andaikan bangunan tersebut itu bermanfaat untuk pembelajaran, bermanfaat bagi guru ataupun bagi murid, nah itu dia termasuk dalam aset, Pak. Jadi dalam identifikasi itu kita perlu memilah-milah, Pak. Kita perlu memilah apakah fisik tersebut atau lingkungan tersebut bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi murid, dan juga bermanfaat bagi sekolah. Dan seterusnya. Jadi pemanfaatan aset berupa fisik dan lingkungan yang ada di sekitar sekolah tidak serta-merta langsung mendukung beberapa program yang dilaksanakan. Namun demikian tetap kita mempertimbangkan aset unsur kebermanfaatan dari kegiatan. Oke. Kemudian terkait dengan pembelajaran daring yang sudah Pak Posisi lakukan selama 1 bulan, ada yang bisa digunakan. Saat selama 1 bulan ini kebetulan bulan Juni, Pak, ya. Bulan Juni di sini saya kebetulan juga membantu di kelas 6. Di sini pasti kita berbarengan dengan jasa pembuatan rapor di awal, Pak. Kebetulan ada kegiatan perpisahan di mana di sini saya juga masuk di dalam panitia selaku perwakilan dari guru. Kemudian kita juga ada kegiatan kemarin itu P5, Pak, dan juga ada kegiatan untuk pramuka siaga. Nah, karena itu hambatannya menurut saya waktu yang mana waktu yang dari disediakan oleh BPDB dengan program yang disediakan oleh sekolah ini menurut saya agak berbarengan. Jadi ketika memilah-milih unsur prioritas, Bapak, saya lebih mengutamakan kepentingan sekolah. Jadi kan saya sempat ditanyakan itu apakah gimana progres di LPS, saya belum karena saya memang mengutamakan kepentingan sekolah dulu, Pak, daripada kepentingan pribadi. Jadi saya lebih mengutamakan dulu kepentingan sekolah. Ketika sudah selesai ada waktu baru saya mencicil, Pak, kegiatan yang pribadi saya termasuk PGP. Jadi menurut saya hambatannya itu di segi waktu, karena kebetulan saja di bulan Juni ini banyak aktivitas yang dilaksanakan di sekolah dan juga berbarengan dengan kegiatan di JPP. Alhamdulillah, insya Allah saya bisa mengatasinya, Pak. Meskipun itu hampir duit, ya, H-1, H-2, bahkan pas duit saya menyelesaikan tanggung jawab saya di NS. Yang bulan ini, bulan Juni,
ini sebagai bulan akhir, ternyata juga kita ada di bulan ujung juga kegiatan kita, sehingga mau begitu padat. Nah, itu juga demikian. Jadi hambatan itu lebih pada bagaimana memilih waktu. Jadi dan cara mengatasinya dengan membuat beberapa prioritas mengedepankan kepentingan sekolah dulu daripada kepentingan di luar sekolah. Oke, luar biasa. Nah, itu dari segi hambatan yang sudah muncul Pak. Kalau menurut Pak sebagai capaian selama berada di sekolah capaiannya yaitu yang pertama, selain saya bisa memetakan bahwa tadi sudah saya sampaikan, yang kedua saya bisa merencanakan program modul 3.3 yang sudah saya lakukan, yaitu saya melakukan diskusi artinya dengan kepala sekolah mengatakan bahwa program kebiasaan keagamaan yang mana di sini dalamnya dikemas dengan program 3S. 3S yang pertama itu Salawat Nabi, yang kedua itu surah Yasin, yang ketiga surah Muhammad, dan yang kedua itu ketika berdiskusi dengan beberapa teman sejawat, ternyata alhamdulillah dari kepala sekolah teman sejawat tidak mendukung program ini karena sangat bagus, terutama meningkatkan karakter anak, karena ini sesuai dengan visi sekolah di bidang religius. Di bidang religiusnya ini merupakan salah satu indikator untuk mencapai tujuan tersebut. Dan juga ketika berdiskusi dengan murid itu saya kan awalnya menawarkan Pak, apakah ada program dari anak-anak. Ternyata surah Yasin saya tulis surah Yasin, apalagi salawat, apa lagi sholat duha, ada lagi nggak yang lain? Maka anak-anak itu ada yang bilang kurban. Tunggu dulu, sebenarnya kalau sekarang ini kalau kurban waktunya mepet, karena kan tinggal 1 bulan, kayaknya kalau kurban itu tidak bisa kita laksanakan. Kita dulu itu akhirnya anak-anak itu antusias Pak. Ketika saya beri sedikit, anak-anak memilih sendiri, Pak ini boleh pilih 1, 2 atau 3 ini. Terserah kalian, jadi boleh pilih 1, 2 atau 3, yang penting yang kalian sukai. Dan ternyata yang terbanyak itu anak-anak suka di Salawat Nabi. Paling banyak dari 27 siswa itu di Salawat Nabi 25 orang Pak yang suka Salawat Nabi. Jadi di sini saya di tiap program itu sudah saya sediakan ketua dan wakil Pak. Ketua dan wakil, di mana tugasnya mereka itu mereka mengajak anak-anak ketika sudah pelaksanaannya, mereka langsung turun dan siap di tempat ketika sudah pembacaan, tidak harus dibagi oleh gurunya. Itu Pak penjabarannya selama 1 bulan ini. Biasa ternyata benar-benar kayak disebutkan dari transformasi student agensi ini sudah masuk ya. Karena anak sudah melakukan passion mereka dan kita tampung, diskusikan, juga bisa, kemudian mereka kemudian choice yang memilih sehingga yang ini nanti akan dilaksanakan dan masalah akan tetap berjalan karena merupakan sudah menjadi milik mereka, sudah pilihan mereka sendiri. Luar biasa. Baik, sekarang kita lanjutkan pada bagian inti. Yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana dukungan sekolah edukasi jauh dalam pendidikan bergerak yang sudah nampak positif jalani selama 6 bulan terakhir ini. Kemudian apa bentuk dukungan bisa diberikan? Alhamdulillah, terutama kepala sekolah sangat menyambut dengan baik untuk pendidikan bergerak ini. Dia ada permintaan dari saya, kemudian setiap ada permasalahan, setiap ada konsultasi, beliau itu selalu menerima dengan terbuka. Jika saya minta untuk berdiskusi untuk dengan guru, beliau fasilitasnya.
saya minta ini mau izin diskusi dengan beliau juga mengizinkan Bapak, dan terutama juga teman sejawat, kolaborasi kita dengan teman sejawat itu alhamdulillah luar biasa bagus Bapak. Contohnya itu ketika pelaksanaan peliman kemarin itu bukan hanya dengan guru ya, dengan murid-murid pun juga ya, karena ketika itu kolaborasi dengan teman sejawat yaitu ketika penampilan Bapak, ketika saya minta tolong untuk melatih seni, alhamdulillah sendiri siap melatih. Ketika nyanyi alhamdulillah ada teman kita juga yang melatih. Juga ketika penampilan visi, ketika saya mengetahui di sini ada Bumi yang bagus ketika visinya, ketika minta tolong untuk melatih alhamdulillah juga mampu. Ketika gladi bersih juga pun kita kompak Bapak, kita kompak untuk bersama-sama mengawal ini Bapak. Jadi selain itu juga wali murid kan kebetulan saya bukan ketua sih Bapak apa ya, tapi penanggung jawab si acara di kegiatan kelima itu. Jadi ketika berkumpul dengan tim peserta dan juga wali murid juga di sini antusias wali murid itu sangat bagus Bapak, sehingga untuk stand itu kan namanya anak SD Bapak, untuk merancang stand dia tidak bisa. Jadi saya wali kelas, guru yang lain dan wali murid itu sama-sama gabung Bapak, sama-sama saling membantu. Jadi di sini saya bisa simpulkan rasa kolaborasi dari guru, para sekolah, wali murid dan muridnya sendiri pun menurut saya sudah bagus Bapak, dan mendukung program pendidikan bergerak ketika saya meminta bantuan yang berkaitan dengan pendidikan bergerak. Biasa ya. Ternyata dengan komunikasi yang baik, kita diskusikan segala sesuatunya secara kolaborasi tentunya dilaksanakannya dari tidak hanya sendiri tapi dengan orang lain, ada guru, orang tua terutama ya, kemudian ada komite, ada orang tua wali murid yang ikut lebur dalam suatu program yang kita dapat, yang kita wujudkan atas fasilitasi dari para sekolah, maka kita bisa melaksanakan dan sukses di yang bilang ini. Oke, jadi bentuk ini itu baik itu secara material ataupun sudah bentuk atau fisik ya, kesempatan melakukan potensinya menyebarkan potensi kepada anak-anak di dalam fashion, dalam puisi. Baik Pak Presidi, dalam kegiatan yang Pak Presidi lakukan selama ini, sebenarnya ada jadi terkait dengan proses pendidikan bergerak yang sudah Pak Presidi jalani di bulan terakhir, apa namanya yang muncul dan bagaimana dalam mengatasi tantangan selama 6 bulan tantangan selama 6 bulan untuk ngobrol di sini sepertinya saya insya Allah sudah memahami. Untuk ngobrol secara keseluruhan insya Allah saya sudah memahami. Yang pertama yaitu waktu selama 6 bulan, karena kebetulan di sini saya juga mengikuti pendidikan guru bergerak, mengajar di sini, dan juga saya mengikuti kuliah di Bogor. Jadi saya menjalani 3 kegiatan yang sama-sama padat ini tantangan saya Pak. Jadi saya harus pandai-pandai dalam memanage waktu, yaitu waktu untuk sekolah, waktu untuk guru bergerak, waktu untuk mengerjakan tugas dalam perkuliahan saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua hampir sama terkait dengan waktu juga, yaitu berbarengannya agenda agenda sekolah dengan agenda di BPGT ini Pak. Ya untuk sebelumnya tidak hanya saja di selama 1 bulan ini yang mana mengakibatkan saya ketika menentukan tugas itu hampir budget. Bahkan saya pernah di WA oleh fasilitator saya
Mas minta tolong ya, besok idenya ini, oh iya Bapak terima kasih sudah diingatkan kepada saya. Jadi itu menjadi penyemangat bagi saya Pak. Oh iya, saya harus selesai hari ini kata saya Pak. Seperti yang saya tanyakan juga, gimana sih dari titik 3.3. Insya Allah hari ini selesai Pak. Jadi saya harus bisa menaik waktu. Jadi setelah agenda sekolah selesai, baru kegiatan saya selesai. Insya Allah selesai pas hidup. Jadi sebenarnya hambatan saya selama 6 bulan ini di waktu Bapak. Untuk program, untuk modul insya Allah saya sudah bisa. Modul 1, 2, dan 3 insya Allah saya sudah paham. Hanya saja untuk waktu mungkin saya perlu mengatur waktu yang lebih baik. Jadi tantangannya lebih kepada bagaimana memanfaatkan waktu yang demikian ketat ya, dengan hampir agendanya bersamaan antara program pendidikan yang 6 bulan dilaksanakan bersini dan kesibukan di luar tersebut adalah sebagai kelas Pak dengan sekolah di UT ya. Di komunikasi karena saya awalnya jurusan pendidikan matematika Pak. Sekarang saya mencoba akan terjun di SD. Jadi saya paling tidak harus tahu ilmu tentang pembelajaran di SD. Saya tidak satu ternyata lalu Pak. Jurusan pendidikan sekolah dasar. Oh gitu, baik. SD. Jadi biar saya tahu seperti apa pendidikan di sekolah dasar. Karena berbeda karakteristik itu Pak. Dulu kita sudah sekali. Biasa, tapi rasanya Pak Mufti orangnya bertanggung jawab sampai biar bagaimanapun walaupun sampai menjelang juga akhirnya harus diselesaikan tanggung jawab saya gitu. Kemudian apa rencana ke depannya Pak? Untuk semakin meningkatkan kompetensi itu. Untuk rencananya untuk semakin meningkatkan kompetensi saya itu Pak, terutama untuk modul 2.1 dan 2.2 pembelajaran diferensiasi ini akan saya terus laksanakan Pak, karena ini memang betul-betul sangat bagus baik diri saya pribadi maupun pada murid. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, praktik coaching juga Pak, supervisi akademi di sini juga sangat bagus bagi diri saya pribadi dan juga sebagai bekal bagi saya nanti kalau misalkan itu nanti beberapa tahun yang akan datang saya menjadi kepala sekolah. Dan juga ketika saya bertemu dengan kepala sekolah terkait dengan supervisi akademi, teman saya yang supervisi ternyata ini klop dengan apa penilaian kita di kalau nggak salah adanya penilaian mengajar dari guru. Jadi saya mencoba bertemu dengan kepala sekolah Pak, bagaimana kalau misalkan kita itu agendakan guru mengobservasi seorang guru lain ketika mengajar, baik itu sebelum ketika observasi dan pasca observasi Pak. Yang nilai ini mungkin di tahun depan akan direalisasikan Pak, karena kalau tidak dibuat jadwal seperti saya sudah bilang, mungkin ada beberapa guru yang tidak mau. Jadi kalau misalkan sudah dijadwal oleh kepala sekolah ini kan bisa meningkatkan kompetensi diri saya pribadi, bisa meningkatkan kemampuan guru. Bukan tujuannya untuk mengetahui kelemahan enggak, tapi kita bisa saling belajar. Apa sih kelebihan dari guru yang lain dan apa yang perlu kita tingkatkan. Dan juga untuk yang modul 3.3 ini terkait dengan pengambilan keputusan, peningkatan aset, kemudian program ini akan terus saya lakukan Pak, karena ini terutama aset, karena aset ini tidak selamanya tetap, terutama aset manusia ini kan selalu berubah-ubah Pak, tergantung dengan manusia yang ada di sini. Jadi saya setiap semester, setiap tahun ini mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman mengatakan aset yang kita punya. Dan juga dalam program ini, dalam program juga saya berusaha untuk bersama dengan murid, berkolaborasi dengan guru dalam membuat program, sehingga ketika program yang sudah kita jalankan memang betul sudah murid memiliki kepemilikan dan timbul kepemimpinan dari sini. Jadi beberapa hal yang menjadi agenda kita akan ini untuk memaksimalkan potensi yang sudah dicatat ya. Antaranya ada bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang berorganisasi, kemudian bagaimana coaching ya, untuk supervisi akademik yang ternyata setelah di
dari kepala sekolah untuk apa ada penilaian itu. Oh iya, ternyata di diskusi dan insya akan dirasakan di pelajaran kemudian bagaimana pengambilan keputusan yang mengakibatkan nilai pendidikan universal secara mungkin ternyata juga pemetaan hasil itu sangat penting ya, dan ternyata ini apa ya, mengalami perubahan terus sesuai dengan zamannya Pak. dan adanya program ya, program yang dilakukan secara bersama ya, secara bersama baik guru dengan mahasiswa dengan sekolah kalau terlaksana program yang kolaboratif sesuai dengan aset apa yang dimiliki biasa Siti sudah menyampaikan tentang rencana pengembangan yang dilakukan potensi di sekolah. Baik Pak Mufidi, berdasarkan hasil feedback 360 hasil survei apa yang kurang dan yang perlu ditingkatkan responden ya, ada perwakilan dari kepala sekolah, dari guru, dari murid bisa ditingkatkan yang kurang siap. Nih, ini karena saya akan menyampaikan yang kurang. Karena dari kelas sekolah di sini saya memilih yang ditentang satu dan dua itu belum dilakukan dan mulai dilakukan Bapak, yaitu di bidang melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar sekolah. Di sini pada poin CGP mengidentifikasi profil orang tua atau wali murid dan kegiatannya. Di sini skornya 2. Kemudian CGP berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid untuk membicarakan peran mereka dalam mendampingi murid. Di sini poinnya juga 2. Kemudian CGP menyediakan kesempatan kepada orang tua atau wali murid untuk memberikan saran terkait pendampingan murid dalam belajar. Poinnya juga 2. Dan yang terakhir, CGP menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid untuk hadir di sekolah sebagai tamu. Di sini tentang yang 2. Terus di catatan akhir ada di catatan akhir yaitu umpan balik secara umum terkait penguasaan kompetensi guru penggerak. CGP memiliki kompetensi yang baik dari berbagai kategori yang dikembangkan. Secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu terus dikembangkan, terutama pada hubungan dengan orang tua atau wali murid. Perilaku yang CGP yang terus lanjutkan, yang pertama senantiasa membangun koordinasi dengan teman sejawat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga refleksi. Untuk perilaku yang perlu CGP lakukan sedikit tidak ada Pak. Dan yang selanjutnya perilaku yang perlu CGP mulai lakukan di sini membangun kerjasama dengan wali murid. Di sini saya sadari mungkin di sini keterbatasan saya dalam menjangkau wali murid Bapak. Hanya saja di sini untuk hasil ulangan pembelajaran saya bergabung di grup paguyuban Pak. Setiap kegiatan yang saya lakukan di kelas saya share di WA-nya ya. Jadi kalau misalkan seperti yang kemarin itu kita pembelajaran saya membutuhkan jeruk, jadi saya informasikan di grup paguyuban agar siswanya dibawakan jeruk dan alhamdulillah dibawakan. Dan juga selain itu saya juga bergabung di grup terpisahnya wali murid yang mana hanya perwakilan saja. Misalnya ada wali kelas 6A, wali kelas 6B dan saya salah satu perwakilan dari guru. Kemudian dan juga selain itu ketika kegiatan P5 juga saya bergabung di tim kelas A untuk melibatkan wali murid. Mungkin di sini saya perlu lebih konsisten lagi Bapak dalam melibatkan wali murid. Yang perlu saya tingkatkan. Untuk dari teman sejawat. Siap. Selanjutnya dari teman sejawat
Di sini saya ambil yang aksaranya sudah semua Pak. Setelah saya lihat di sini poinnya 3 dan 4 ya. Gimana? Mau saya bacakan ini kan? Yang kesimpulan aja. Kesimpulan apa ya? Yang perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, umpan balik secara umum terkait penguasaan kompetensi guru penggerak sudah bagus dalam mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di guru penggerak dan membantu guru yang lainnya dalam memahami kurikulum merdeka. Perilaku yang perlu CGP terus lakukan yaitu belajar lebih dalam tentang kurikulum merdeka. Dan yang kedua, perilaku yang perlu CGP hentikan di sini juga tidak ada Bapak. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, perilaku yang perlu CGP mulai lakukan, segera tularkan ilmunya kepada guru yang lain. Dari Bapak Selamat sudah sama. Selanjutnya dari murid di sini saya bacakan yang belum pernah, yang jarang ya. Bapak Ibu guru mengajak kami belajar bersama teman-teman dari kelas atau sekolah lain. Ini jarang Bapak. Jarang. Kemudian Bapak Ibu guru pernah mengajar kelas bersama guru lain juga jarang. Tidak setiap hari Pak. Jadi jarang memang Pak. Mungkin tiap 3 bulan sekali saya mengajar Pak. Kemudian kesimpulan akhir di sini saya baca di sini. Kesimpulan akhir yang menunjukkan peningkatan menurut pendapat saya kompetensi yang perlu peningkatan yaitu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Itu kan yang perlu terus dikembangkan. Ini yang konsisten, kemudian yang tingkat yang diharapkan sudah peningkatan, kemudian perilaku yang terus dilakukan di sini sudah saya sampaikan. Kemudian yang perilaku apa saja yang Bapak Ibu berhenti lakukan. Yang pertama yaitu tidak ada Bapak. Perilaku yang mulai lakukan itu membangun kerjasama dengan wali murid, dan yang kedua segera tularkan ilmunya kepada guru yang lain. Kemudian yang terakhir, apa dukungan yang dibutuhkan untuk menjaga rencana tidak lanjut, membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, dengan guru dan wali murid. Ada beberapa hal yang perlu saya lakukan bisa saya realisasikan. Kemudian dari refleksi di dalam ini ada sekolah-sekolah yang sekarang ini sudah menyatakan baik, namun perlu ditingkatkan, yang perlu dikembangkan ditingkatkan adalah hubungan dengan orang murid ya. Betul Pak. Secara intens melakukan kerjasama kan. Kemudian dari guru dan tanggung jawab, salah satunya adalah Selamat tadi ya. Itu lebih berharap segera adanya komunikasi dari kompetensi yang harus didapatkan. Kemudian dari murid secara umum tidak ada, kita puas untuk sendiri. Namun demikian dari beberapa hasil kajian itu menurut Pak Positi tadi ya dari penilaian diri secara umum apa yang ditingkatkan dikembangkan. Bagi saya itu yang perlu ditingkatkan Bapak di bidang kepemimpinan manajemen sekolah dalam mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Ini hal yang perlu saya gunakan Bapak. Mana ini contohnya di sini saya berani memberi poin 2, terutama dalam mengajak warga sekolah mengkaji visi ulang, kemudian mengajak warga sekolah mensosialisasikan visi sekolah yang berpihak pada murid, kemudian mengajak warga sekolah merefleksikan kesesuaian program dengan visi pendidikan, kemudian mengajak warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru dan mewujudkan visi dan program sekolah. Di sini jadi yang perlu saya kembangkan yaitu dalam hal kepemimpinan manajemen sekolah di bidang kompetensi mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Itu perlu saya kembangkan menurut saya pribadi.
Baik, jadi menurut Pak Musbi secara pribadi yang dibutuhkan adalah karena tiga nilai diri dan nilai dan moral diri ya, kemudian pelajaran, kemudian diri dan orang lain, dan kemudian pengetahuan sekolah, dan kemudian manajemen pengembangan sekolah. Karena tersebut maka Pak Musbi lebih cenderung pada kemudian manajemen sekolah, di mana fokusnya adalah mengembangkan pengembangan visi sekolah yang harapannya adalah sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi agen student agensi sudah luar biasa, semoga mendapat diatasi dan secara berlangsung dapat dilaksanakan oleh Pak Musbi. Kemudian apa rencana ke depannya untuk semakin mengasah ya, kompetensi yang harus Pak Musbi dapatkan untuk karena fokusnya adalah lebih ke manajemen sekolah, berarti apa rencana Pak Musbi terkait dengan kemungkinan manajemen sekolah yang akan dikembangkan? Rencananya Bapak ya? Iya. Rencananya itu yang pertama dalam membuat atau merencanakan program itu membuat apa ya? Merencanakan program bersama dengan kepala sekolah, guru, terutama dengan murid. Di sini saya pertamanya harus melihat visi sekolah, apakah sudah sesuai atau tidak. Dan juga ketika sudah sesuai, rencananya itu akan saya ajukan ke kepala sekolah, minta izin. Setelah minta izin, kemudian saya minta disediakan suatu waktu dalam satu forum bersama dengan guru. Kemudian saya juga akan melibatkan murid Bapak, akan melibatkan murid dalam hal membuat program, agar di sana murid juga merasa bahwa suaranya itu dibutuhkan, bahwa mereka berhak untuk memilih, agar nanti mereka itu merasa memiliki akan program yang akan mereka ikuti. Sehingga menurut saya, mungkin saya pribadi nanti meskipun ketika perumusan visi saya tidak apa-apa mungkin, karena tidak semuanya diajak Bapak, karena beberapa orang atau beberapa pemimpinan yang akan diajak. Paling tidak ketika dalam membuat program saya harus bisa merencanakan dan sesuai dengan visi tersebut. Paling tidak saya harus juga melibatkan kepala sekolah, guru, terutama kepada murid, agar kepentingan murid di sini atau student agensinya tampil di sini. Iya, luar biasa. Semoga itu juga dapat segera terwujud ya. Jadi adanya rancangan program yang diberikan untuk melihat kembali dalam visi sekolah melalui diskusi ada guru, kemudian ada murid di sini yang juga dilibatkan ya, di mana nanti akan suaranya akan mereka juga diperhatikan. Jadi gagasannya akan diperhatikan, ya mereka ya ikut serta memilih. Dan kalau tidak memilih maka konsumen juga menjadi kepemilikannya besar. Itu tanggung jawab mereka untuk merancang program yang sesuai dengan visi sekolah yang mana yang dikhususkan untuk peningkatan kepemilikan murid. Kan ini akan terlaksana dan berhasil. Baik. Dalam hal tersebut, siapa yang akan Pak Musbi dilibatkan untuk mendukung kegiatan atau proses peningkatan rencana dari kegiatan yang dilibatkan? Ini rencana yang saya sampaikan tadi, terutama di program ya Pak, yang berkaitan dengan program. Pastinya yang saya libatkan di sini bukan saya pribadi saja, tidak, tapi saya akan melibatkan beberapa komunitas. Siapa saja di sini? Pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada pendidik dan tenaga pendidikan yang akan saya libatkan. Kemudian ada murid sendiri Bapak. Kemudian juga bagian luar yaitu wali murid.
yang akan dilibatkan. Dan juga di sini ada komite, Bapak. Komite juga saya ambil perwakilan, entah itu ketua atau siapa nanti juga akan saya libatkan dalam kegiatan program ini. Dan juga di sini saya pasti akan mendatangkan salah satu tokoh, Bapak, tokoh masyarakat yang berada di sekitar Kota Semangat, yang mana ada berkaitan dengan program yang akan saya rancang. Misalkan udah nama harta agamaan, oh berarti yang saya ajak ada tokoh agama. Kalau misalkan program yang saya rancang itu berkaitan dengan seni, oh berarti tokoh yang berkaitan dengan bidang seni yang akan saya ajak. Seperti itu, Pak. Beberapa pihak yang akan saya libatkan, yang mana mereka akan memiliki peran sendiri nanti. Kepala sekolah dan kebijakannya, akan guru mungkin nanti bisa mengawal kegiatan ini atau mengawal murid, ada yang berpartisipasi aktif, kemudian dari murid apa dukungan dari mereka, kemudian tokoh masyarakat apa dukungan dari mereka, gitu Pak, yang akan saya dan juga peran mereka. Unsur yang akan dilibatkan ya untuk mendukung kegiatan program yang digagas ada sekolah tentunya, tenaga pendidik dan pendidikan, dan ada murid, ada murid, ada komite, perwakilan dan tokoh masyarakat. Baik Pak Mursidi, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, di mana itu sudah melakukan proses sebagai peserta PBB ya, program pendidikan hidup bergerak. Apa yang sudah dapat berdampak bagi murid, kemudian guru yang sudah terjadi terkait dengan potensi yang sudah Pak Mursidi jalani selama proses ini, bisa dibuka. Selama kurang lebih 6 bulan ini ya Pak, ketika saya melaksanakan pelaksanaan pendidikan bergerak, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Awalnya saya itu ketika mengajar cukup diberikan LKPD untuk semuanya, kasih soal, selesai. Ternyata itu bagi saya pribadi ketika sudah mengikuti program pendidikan bergerak, ternyata itu kurang tepat. Jadi ketika saya mengikuti program PGP, saya implementasikan ilmu yang saya peroleh. Seperti ketika pembelajaran itu, saya awalnya melaksanakan asesmen diagnostik. Saya mengidentifikasi dulu seperti apa kemampuan anak-anak, kemudian seperti apa gaya belajar anak-anak, minat mereka, sehingga saya bisa mengetahui oh si anak ini lebih cenderung kinestetik. Saya bedakan, saya kelompokkan siapa yang kinestetik, siapa yang visual, siapa yang auditory. Sehingga ketika dalam pembelajaran saya mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi. Yang kinestetik saya lebih aktivitas mereka yang agak bergerak, kemudian yang visual saya sediakan mereka berupa poster, kadang saya berupa video pembelajaran, kadang berupa PPT. Sementara yang auditory saya sediakan mereka itu slide yang ada suaranya. Nah ternyata respon murid itu sangat senang sekali, karena meskipun untuk hasilnya kan saya pasti kemampuan anak itu berbeda-beda, bahkan tidak ketika pembelajaran mereka hidup, mereka aktif, mereka merasakan seperti apa mereka belajar, seperti apa mereka belajar. Jadi mereka aktif secara pembelajaran itu dengan kegiatan yang sudah disediakan sesuai dengan minat mereka. Ketika saya sediakan cerita, saya sediakan yang olahraga, karena anak-anak itu yang laki-laki terutama suka bola Pak. Jadi saya sediakan yang berkaitan dengan bola. Yang perempuan itu kebanyakan sukanya yang seperti artis-artis luar sana Pak. Jadi saya sediakan juga contoh artis mereka, sesuai juga kebiasaannya saya sediakan. Ya mereka minat Bapak karena suka mereka ya. Dan juga ketika pembelajaran saya mencoba untuk memberikan kuis. Ada beberapa kuis masuk, berupa sticky note. Juga pernah saya melaksanakan kuisis yang mana tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan mereka masing-masing. Apakah mereka itu belajar di rumah
atau tidak, karena kan tidak semuanya itu, maaf, yang kemampuannya itu mulai berkembang, tidak selamanya tidak tahu, paling tidak mereka belajar di rumah, sehingga ketika saya berikan kuis itu mereka bisa menjawab, oh berarti ini ada sempat belajar berarti di rumah, itu berarti sehingga ketika saya memberikan penilaian di akhir itu tidak saya ratakan, saya bedakan, oh ini siapa yang sudah kesiapannya bagus, siapa yang belum berkembang, siapa yang sudah berkembang, saya bedakan dari segi kesiapannya. Dan juga tadi pembelajaran saya selipkan SPK, juga saya selipkan SPK di sana. Meskipun tidak namanya dari awal sampai akhir SPK terus tidak apa. Jadi sela-sela ketika sudah sekiranya padat saya selipkan SPK. Ketika mau diskusi saya selipkan di sana karya itu. Dan juga ketika mereka melakukan suatu kesalahan saya ingatkan mereka terhadap kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti peduli, rasa peduli. Jadi ketika diskusi kelompok itu saya ingatkan keyakinan kelas mereka bahwa keyakinan kelas mereka itu ada peduli. Nah, jadi paling tidak ketika kelompok kalau pas ada teman kalian yang masih belum paham apa rasa pedulinya, saya ingatkan mereka, oh berarti saya mengajari teman saya Pak yang belum paham. Kemudian di sini juga ada saling menghormati. Nah, sekarang yang presentasi, apa bentuk dari keyakinan kelas saling menghormati ini? Oh, ternyata, oh ya Pak, saya berusaha untuk mendengarkan ketika ada yang menjelaskan, begitu guru dan juga pada siswa. Selain itu apa dampaknya kepada siswa? Ternyata siswa itu senang. Siswa itu senang selama program ya mereka aktif, tidak ada yang tidur dan tidak ada yang mengganggu temannya karena mereka asik dengan kegiatan masing-masing. Dan juga kepada guru di sini, menurutnya kepada guru di sini ada beberapa, tidak semuanya, beberapa guru yang bertanya kepada saya seperti apa itu pembelajaran berorganisasi. Ya saya jelaskan Bapak seperti ini. Apa langkah awal yang dilakukan? Ya masih mesti dulu kata saya. Kita cek dulu seperti itu kemampuan anak. Oh ternyata gaya belajarnya seperti ini. Kalau sudah dipetakan, ayo kita cek kelompokkan mereka. Paling tidak ternyata di kelas itu diberi kelompok beringin, pohon beringin, kemudian palidan kapas, kepala banteng di kelompok seperti itu Bapak. Nah setelah itu dan juga tadi juga menyampaikan kepada saya, kebetulan guru tersebut kemarin ikut program transisi PAUD SD. Nah ternyata tadi itu sempat berbicara kepada saya Pak, nanti kita kita rancang program kegiatan selama kurang lebih 10 hari, dimana ini nanti akan dilaksanakan di program kita ketika MPLS. Baik, nanti setelah penampilan individu kata saya, ayo kita duduk bersama, kita diskusi bersama seperti apa yang ini nanti rencana program kita. Dari mereka itu ada beberapa yang menanyakan terkait dengan program yang sudah saya lakukan, terkait dengan program pendidikan juga ada beberapa konsultasi. Jadi memberikan dampak positif sekali ya karena siswa yang semula itu kayak daring sudah mulai ikut dengan, karena mereka sudah diberikan sesuai dengan potensinya. Ada audio ya menggunakan kemampuan pendengaran dan lalu visual, berarti dia itu lebih tangkap yang fisik, berarti ya fisik gambar, berarti dengan gambar-gambar kemudian yang diikuti dengan adanya gerakan. Tentunya hal ini sudah berubah, mengalami perubahan dari yang semula hanya menggunakan RKPD, tugas terus kumpulkan sampai di hijab bulunya terkumpul. Yang sekarang itu tidak dikoreksi. Kadang-kadang seperti itu Bapak. Iya. Kebanyakan tugas pas nggak dikoreksi. Tapi melalui kegiatan yang dalam kita, maka kita sudah menyebutkan bagaimana pembelajaran yang berinisiasi, bagaimana di dalamnya ada partisipasi KSE, kemudian budaya positif, ya, sehingga mereka anak-anak senang lebih hidup dari Pak hidup suatu itu. Kemudian menggunakan kuis ya, kuis kalau saya lihat di saat seperti akademik menggunakan tampilan visi seperti ada speaking.
Kemudian dari guru yang terlihat adalah adanya beberapa guru yang memang tertarik untuk ikut dan mendalami apa yang sudah didapati oleh Pak Rosidi. Kalau lebih misalnya pada saat ada teman guru yang mewakili sekolah untuk program atau transisi SD gitu ya. Jadi ada semacam komunikasi untuk mengadakan diskusi lebih lanjut bagaimana kegiatan program yang akan dilakukan pada saat MPLS yang dilakukan selama 10 hari. Dan tentunya ini juga menjadi bahan yang positif sekali bagi Pak Mursidi, karena anggaplah yang sana masih yang baru sebatas katakanlah sebatas masih bagaimana tanda tanya besar, Pak Mursidi sudah punya bekal. Nanti jurus-jurusnya ini yang akan dipakai diterapkan gitu, luar biasa. Baik, kemudian apa kendala tantangan yang dihadapi ya berdasarkan yang sudah 6 bulan Pak alami, perubahan apa saja yang terjadi pada ini setelah Pak Mursidi menjalani program 6 bulan ini? Tadi dirasakan ya, sekarang apa yang dialami, yang dialami pada diri murid bisa bagi saya pribadi Pak, di dalam pembelajaran perubahan yang terjadi pada diri murid itu, mereka itu dalam bertindak melihat keyakinan yang sudah dibuat, melihat keyakinan yang sudah dia kan jelas yang sudah dibuat. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, contoh membuat sampah sembarangan mereka, saya mengingatkan mereka, coba kita lihat, kita refleksikan lagi, coba dilihat dulu keyakinannya apa. Oh iya Pak, menjaga kebersihan. Oh terus gimana yang kalian lakukan? Oh iya Pak, jadi dengan melihat itu anak-anak mengambil sendiri. Oh iya Pak, ini kalau mau sampah di kelas ini salah. Ya gimana, silakan. Nah sekarang gimana sebelum pulang? Dan sebelum pulang gimana sekarang nih? Bapak tidak akan mengingatkan piket. Coba lihat di kelas kita. Oh iya Pak, menjaga kebersihan. Gimana sekarang kelas kita? Oh Pak, terus gimana? Oh iya piketnya, jadi secara otomatis saya hanya meningkatkan pikiran kelas karena aku sendiri Pak yang mengetahui. Contoh kecilnya juga dalam diskusi kelompok seperti yang saya sampaikan tadi itu, dalam kelompok coba kita lihat dulu ada satu peduli di sini, ada peduli. Gimana menurut kalian seperti ini? Oh iya Pak, saya harus membagi saya kepada teman saya. Diingat ya dengan kelas kita ini. Jadi ini sebagai pedoman kalian dalam bertindak. Makanya bagi saya pribadi perubahan yang bagi murid itu dalam bertindak, mereka melihat kelas yang sudah mereka buat. Jadi saya hanya mengingatkan Bapak, saya hanya mengingatkan jika murid itu melakukan suatu hal yang menurut saya itu kurang tepat, itu saya hanya mengingatkan dan mengingatkan kelas yang sudah mereka buat. Jadi mereka dalam bertindak melihat kelas yang sudah disepakati. Baik, luar biasa. Dan ya sudah dialami murid, dan Pak Mursidi bisa melihat sendiri bahwa dengan memberikan jadi perubahan yang tampak pada murid adalah yang jelas ada perubahan dalam bentuk anak peduli, kemudian bertanggung jawab dan komitmen atas keyakinan kita yang merupakan disepakati bersama. Ya mereka kita dengan begitu tidak perlu menggunakan tenaga yang luar biasa untuk itu, kemudian ayo lihat komitmennya, lihat keyakinan kita langsung kan. Iya betul. Jadi tidak usah tidak usah tinggal kita ingatkan. Coba di sini ada hasil di mana
apa menurut kalian sebetulnya dan rokok dinamaikan saja. Iya. Itu enaknya kalau sudah ada di kelas. Luar biasa. Kemudian apa hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menurut Pak Mursidi cukup memuaskan? Ya. Bagi saya pribadi selama 6 bulan ini mengikuti program pendidikan guru gerak, banyak sekali hal yang memuaskan bagi saya. Terutama jujur saja untuk pembelajaran berdiferensiasi ini dan pembelajaran sosio-emosional, yang mana terutama di pembelajaran berdiferensiasi ini saya memiliki pengalaman, alhamdulillah, pembelajaran yang luar biasa. Saya baru tahu ketika belajar di pendidikan guru gerak, yang mana ini sangat bermanfaat bagi murid. Dan yang kedua, yang sangat memuaskan bagi saya itu ketika saya tahu bagaimana rasanya proses coaching. Itu Pak, ketika saya melakukan proses coaching supervisi akademik ini pengalaman yang luar biasa Pak, pengalaman yang luar biasa. Jadi saya tahu bagaimana percakapan pra-observasi, bagaimana ketika melakukan observasi, bagaimana percakapan pasca observasi, yang mana di sini juga saya bisa menggali ilmu pada teman saya, terutama kemarin itu ketika coaching supervisi akademik pada Pak Salam Sudarsono. Saya belum bisa menerapkan nyanyi di kelas, jadi saya bisa dapat saya harus bisa menyanyi nanti di kelas. Itu ilmu yang saya pelajaran yang bisa saya dapatkan Pak. Selain itu juga saya bisa mengetahui bagaimana cara melakukan teknik stop, bagaimana cara ini terutama bagi diri saya pribadi Pak. Ketika sudah penat, capek, banyak kerjaan, coba saya menenangkan diri. Yang mana betul Pak, nanti ketika saya benar-benar mengikuti lagu yang sudah disediakan, perasaan kita itu, pikiran kita jadi jernih kembali, jadi menjadi lebih semangat berkat salah satunya dengan cara teknik stop itu. Dan juga bagi saya pribadi, ketika murid melakukan suatu tindakan yang kurang tepat, saya juga tidak melupakan segitiga restitusi itu melalui percakapan coaching. Jadi anak-anak itu saya ingatkan mereka keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan harapannya bisa menemukan sendiri apa sih solusi dari kendala yang mereka. Itu menurut saya pencapaian yang luar biasa. Pertama yang terakhir itu dan membuat program. Jadi saya baru tahu ketika membuat program itu bukan pasti dibuat oleh guru, tapi kita harus melibatkan seorang murid agar mereka itu memiliki pilihan, merasa memiliki dengan program yang sudah direncanakan bersama dengan guru, kepala sekolah dan itu capaian yang menurut saya sangat memuaskan. Biasa jadi hal yang memuaskan dalam manakala Pak jadi bisa menerapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang dalam juga ada KST-nya, emosionalnya, kemudian bagaimana proses pada saat coaching seperti akademik ya, bagaimana membuat pertanyaan yang mulai dari observasi, kemudian ada baca observasi dan pengembangannya. Betul. Kemudian bisa melakukan teknik stop, juga pada saat mengalami kesulitan dengan aktivitas yang padat, juga menggunakan teknik segitiga restitusi untuk penyelesaian anak yang mengalami kendala atau masalah. Dan bagaimana mengusut program sekolah, tapi juga mempertimbangkan ide masukan dari murid, karena endingnya kegiatan itu untuk kegiatan kebutuhan murid yang akan menjalani murid. Luar biasa. Kemudian kalau tadi bicaranya itu tentang hal yang memuaskan, dalam 6 bulan pasti terdapat banyak hal yang menurut Pak Kofi itu adalah tantangan selama mengikuti kegiatan BGB. Bisa diceritakan Pak? Tantangan banyak tantangan. Tapi saya tidak akan menyebutkan semuanya Pak, beberapa saja. Tantangan terutama di awal itu Pak. Tantangan itu laptop saya di kameranya itu tidak bisa. Betul, saya jujur tuh Pak. Katakan Pak si sendiri, kenapa Pak kalau ketika elaborasi, ruang kolaborasi kok pakai HP ya? Karena laptop saya itu bermasalah Pak. Jadi saya segera mungkin itu
membawa ke teman saya yang kerja di salah satu spare part di sini, jadi diperbaiki. Nah, selesai sekitar 2 bulan karena ada unit yang harus diganti Bapak. Itu yang pertama. Terus yang kedua jaringan Bapak. Jaringan. Kalau di sekolah, alhamdulillah Bapak, pas dalam kolaborasi di sekolah ini saya tidak bermasalah, jaringannya full di sini. Tapi kalau sudah di rumah itu sudah, meskipun Pak, saya pernah juga pakai XR, X Telkomsel, kurang bersahabat Pak, kurang bersahabat. Pasti ketika tampil itu sudah kadang yang tampil cuma fotonya saya, kadang tidak tampil sama sekali fotonya teman-teman, ini pasti di jaringan. Kadang suaranya putus-putus, jadi ketika memahami itu kadang saya harus mendekatkan diri ke speakernya Bapak, kadang harus pakai apa sudah headset. Kadang kalau saya itu pakai headset suaranya nggak tampil. Itu Pak, itu beberapa contoh. Kemudian yang terakhir itu pas mengerjakan post test itu Pak, ketika mengerjakan post test modul 3, soalnya itu rata-rata apa ya, bagi saya pribadi itu model hot sekolah. Rata-rata itu deskripsi, narasi, cerita, kemudian apa pendapatnya, gimana yang sesuai. Ini soal hot semua dengan waktu 1 jam, jaringan yang server sering error. Nah, membuat saya awalnya sudah siap menjadi keringat dingin Pak. Nervous betul loh Pak, betul ini. Yang awalnya saya ini bahannya yang sudah siap belajar, yang awalnya saya memang sedia itu sudah mengerjakan dari maghrib, tidak ada yang mengganggu. Nervous karena sering error. Ya Allah, saya dapat 2 soal error, dapat 3 soal, ya Allah, mudah-mudahan tampil nanti lagi. Itu pas 30 soal saya baru dapat 30 menit saya baru dapat 5 soal dalam waktu 30 menit. Jadi saya akhirnya itu keburu Bapak, keburu. Gimana ini Mas, semuanya Mas habis gimana saya tidak pas. Nanti ini lagi dibawa ke kaki enggak saya Pak. Nah itu yang paling terakhir itu error. Padahal saya mau mengerjakan pagi, nanya ke teman-teman error, oh saya tunggu. Siang nanya ke teman-teman error masih. Nunggu sore gimana? Masih error. Maghrib saya pasrahkan, siap, langsung saya kerjakan. Dan ternyata masih error. Itu Pak. Emangnya itu apalagi ketika post test. Kalau pretest ya enggak apa-apa sudah, kalau error hapanya itu ketika post test apa ya? Jaringan ya bukan mungkin dari server karena banyak yang akses. Dan juga di modul 3 ini aktivitas di LMS itu sepertinya padat. Sementara aksinya itu membutuhkan dengan melibatkan beberapa pihak, disertai dengan aktivitas di sekolah yang super padat. Jadi mungkin di sini apa ya? Terutama untuk modul 3 harapannya bisa, kalau saya bisa minta itu ditambahkan setengah bulan lagi, itu bisa maksimal Bapak, bisa maksimal lagi Bapak. Harapannya itu. Jadi dalam waktu, kan modul 3 selesai, ada waktu sekarang lebih 2 minggu ya, sudah 2 minggu Pak ya. Jadi saya bisa memahami sudah, oh seperti ini modul 3. Ditambah waktu 2 minggu ini pembelajaran yang kosong itu, saya bisa merenungi, mengingat kembali, oh seperti ini. Jadi untuk modul 3 ini saya bisa full memahami dengan jangka waktu 2 minggu selesai ini Bapak. Sehingga aksi nyata yang saya buat itu baru selesai 3.2, 3.3 baru selesai di pekan ini Bapak, 2 minggu ini. Karena awalnya saya itu selain aktivitas yang ada, saya juga harus memahami satu persatu secara pelan-pelan maksud dari modul 3 ini Bapak. Itu beberapa tantangan Bapak, tidak akan saya sebutkan semuanya, itu saja yang menurut saya itu tantangan yang bisa saya sebutkan seperti itu. Luar biasa. Tantangan di awal dengan kamera laptop yang nggak ada masalah dan jaringan, ya memang saya Pak sampai mesti cari gitu ya, pakai HP jangan gitu Pak. Dan di modul akhir terutama pada saat penyelesaian proses dengan model soal yang hot, ada deskripsi narasi, kemudian kita harus menentukan solusinya, dan itu bagian jawaban yang harus sesuai dengan secara teoritis yang sudah kita dapatkan. Betul. Kemudian belum lagi pada saat sudah kirim jawaban ternyata error masih. Sampai saya jemput pasti 30 menit baru 5 soal. 5 soal baru 30 soal. Iya keringat dingin tuh, baru 5 soal 30 menit saya.
Jadi ngebut itu saya Pak. Nah, bismillah gitu lah. Luar biasa. Soalnya 20 soal loh Pak. Sedikit memang, tapi errornya itu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian aktivitas yang diberikan padat di modul 3 ya. Nah, belum lagi kegiatan kita di luar kegiatan PGP gitu ya. Memang luar biasa Bang. Termasuk saya sampai saat sekarang ini saya ini belum mengunggah, masih proses gitu, refleksi PI 5 padahal Ini aku PI 5. untuk yang penilaian sudah PI 5 bukan refleksinya belum. Itu bermanfaat. Padatnya di bulan Juni ini. Baik, kita lanjutkan pada sesi pemetaan aset. Dalam pemetaan aset diskusi dengan aktor kepala sekolah, guru, dan ada perwakilan komite, kelompok itu bisa dikatakan siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset yang dilakukan di sekolah. Di sini yang terlibat pertama itu kepala sekolah. Di sini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Kemudian saya melakukan diskusi dengan murid saya Bapak di kelas 6. Di kelas 6 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Di sini sebanyak 28 peserta. Kemudian saya melakukan diskusi juga dengan murid kelas 5, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal hari Senin tanggal 11 Juni 2023 di kelas 5. Kemudian saya diskusi juga dengan beberapa guru, pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini juga ada wali murid, perwakilan wali murid, dan juga ada tokoh agama di sini Pak. Pengasuh MDT Al-Qosian di sini, pengasuh madrasah ini Pak. Sebanyak 11 orang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2023. Di sini kebetulan dalam mengatur waktunya memang agak sulit untuk bertemu Pak. Dengan padatnya kegiatan itu saya mengambil sela-sela waktu yang kosong. Jadi ketika sudah tidak ada acara, saya coba bertemu dengan murid. Tidak ada acara, saya coba bertemu dengan murid. Hanya saja bertemu dengan guru ini, dan orang luar kan tidak semuanya bisa waktu. Jadi yang pas ini di tanggal 11, jadi ya yang awalnya saya mengundang beberapa orang, ini sudah bisa 11 orang ini Pak. Kemudian jadi aktor-aktor yang sudah diundang pada saat diskusi ini sampai siasati dengan beberapa kali ya. Iya Pak. Tanggal kemudian siswa tanggal 8 dan 11. 8 dan 11. Kemudian dengan guru dan masyarakat serta orang lalu itu sekolah tanggal 11 juga Pak. Yang dengan kepala sekolah tanggal berapa? Tanggal 7 Pak, hari Rabu. Kemudian dari beberapa aktor yang sudah ada di dalam pada saat proses identifikasi pemetaan, apa proses yang dilakukan? Jadi bagaimana prosesnya? Bagaimana proses Pak Musiti menemukan identifikasi dan pemetaan aset yang ada di sekolah? Bisa diceritakan Prosesnya Pak ya? Iya. Untuk proses itu pertama yang bersama dengan kepala sekolah. Di sini awalnya saya meminta waktu beliau. Ternyata alhamdulillah bisa, yaitu pada siang hari setelah pelaksanaan lomba itu. Nah, di sana saya berdiskusi seperti melaksanakan percakapan kucing dulu Pak. Saya minta waktu beliau, kemudian saya menjelaskan bahwa di sini merupakan rangkaian aksi nyata nomor 3.2 tentang pemetaan aset. Dan alhamdulillah melalui serangkaian percakapan beliau Pak dengan kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah bisa menjelaskan Pak dari aset manusia sampai aset finansial. Sementara untuk yang dengan siswa, karena ini kan siswa kelas 6 dan kelas 5 Pak,
Kalau disuruh langsung berbicara mungkin berubah. Jadi sedikit demi sedikit saya akan menjelaskan apa aset manusia. Apa sih aset manusia? Jadi saya jelaskan dulu. Manusia ini yang memiliki kompetensi di bidang tertentu. Jadi saya jelaskan dulu Pak. Nah setelah saya jelaskan, kemudian saya minta mereka untuk menyebutkan satu persatu. Bagi yang tahu, nah kemudian saya tanya, ayo siapa ayo aset manusia di sekolah kita ini? Oh, alhamdulillah ada yang menyebutkan salah satu. Oh Pak ini Pak, Bu ini, bagusnya di ini. Nah melalui itu Pak, jadi saya menjelaskan satu persatu dulu dari manusia apa, kemudian finansial ini aset finansial ini seperti ini loh yang bisa kita gunakan ini, dan ternyata alhamdulillah murid juga bisa menyebutkan meskipun mereka bisa menyebutkan melalui tabungan Pak, tabungan apa, oh bank ini, oh ya oke baik. Kemudian proses dengan guru dan beberapa tokoh masyarakat dan juga di sini beberapa wali murid. Sini dalam merencanakan waktunya di sini seperti yang saya sampaikan, tidak semuanya bisa hadir pada kesempatan ini. Ada beberapa orang yang saya undang itu tidak bisa keluar kota karena ada acara. Jadi ya tidak apa-apa sudah, daripada tidak terlaksana kalau saya dapat. Meskipun hanya ada tenaga kependidikan, wali murid, guru nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kata saya. Jadi di sini kita duduk bukan seperti rapat atau tidak, tapi kita duduk di perpus, kita duduk bersama-sama, ngumpul, kita bicara santai di sana. Saya menjelaskan bahwa maksudnya kita curah pendapat di sini ingin memetakan aset itu Pak. Bahwa ingin memetakan aset yang ada di sekolah. Tujuannya, saya menyampaikan tujuan dahulu Pak, bahwa hal ini ketika kita memetakan aset harapannya bisa dimaksimalkan dalam program sekolah ataupun dalam pembelajaran. Akhirnya saya menyampaikan dulu juga bahwa ada aset manusia dan yang lainnya. Setelah selesai, ternyata dari perwakilan guru itu memang betul harapannya itu setelah mengetahui aset ini disampaikan kepada kepala sekolah dan juga dikeluarkan kepada semua guru, dikeluarkan kepada semua guru karena kan tidak semuanya guru kemarin, beberapa setelah disampaikan kepada kepala sekolah dikeluarkan kepada semua guru dan harapannya bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran aset-aset yang berkaitan. Baik Pak Rusdi, luar biasa. Jadi ada 3 kali menghubungi aktor ya, pada sekolah, ada siswa, kepada guru, ada wali, ada tokoh masyarakat dengan durasi waktu dan tempat yang berbeda ya, karena kondisi kesibukan dan berbagai dilakukan dengan cara diskusi, komunikasi, tatapan santai gitu ya, mengatur pendapat gitu ya. Dan ternyata ini diakomodir kepala sekolah kemudian disampaikan pada guru juga. Dan biasa berarti sudah proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik. Baik, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Pak Rusdi saat melakukan integrasi sumber daya sekolah dan bagaimana mengatasinya? Kendala dan tantangan. Bagi saya pribadi, kendala atau tantangan yang saya hadapi dalam memetakan aset ini ada 2 Pak. Yang pertama itu dalam mengatur waktu pertemuan antara pendidik, tenaga kependidikan, wali murid, dan komite dan tokoh masyarakat di sini. Ketika saya merencanakan di suatu waktu itu, mohon maaf saya tidak bisa di ini. Ketika saya merencanakan di waktu ini, mohon maaf tidak bisa. Jadi saya sudah apa ya Pak ya, daripada saya ketinggalan di budget, jadi saya minta di tanggal sekian siapapun itu yang hadir ya itu sudah. Jadi cara yang saya lakukan dalam mengatasi masalah ini, saya sudah sediakan satu waktu terakhir ini sudah siapapun yang hadir. Dan alhamdulillah ternyata beberapa pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian di sana ada salah satu wali murid, kemudian ada tokoh masyarakat satu, alhamdulillah bisa terlaksana Pak. Dan juga yang kedua permasalahannya, kendala yang kedua yaitu di murid. Di sini di murid mungkin apa ya, murid itu gimana bahasanya ya, belum memahami seperti apa
aset yang bisa digunakan oleh sekolah. Contoh, ketika saya diskusi dengan di suatu kelas ini Pak, ternyata ada yang mereka menyebutkan, "Ah, itu Pak, iswe, itu Pak, neko, apa gunanya nah? Itu Pak es krim, kita bisa ke sana." Apa ya bapaknya? Nah, kalau misalkan, jadi saya tegaskan Pak, bukan hanya beli-belinya, nah, ini yang bermanfaat dengan pembelajaran, kecuali kita ke iswe atau neko itu untuk belajar bagaimana cara membuat es krim, bagaimana melayani pelanggan, bagaimana cara menjadi kasir yang banyak, itu baru termasuk aset kita. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau membeli es krim di sana, itu bukan aset kan ya. Jadi anak itu pikirnya itu untuk membeli Pak. Nah, ada lagi Pak, bilang seperti ini, hotel Pak, hotel apa? Hotel background ini kan dekat. Oh ya, terus gimana? Kita bisa di sana Pak, menginap Pak. Itu kita itu apakah hotel itu memang kita? Nah, contoh gimana? Seperti apa bentuk rumahnya? Bagaimana pelayanannya di sana? Bagaimana representasinya di sana? Apa yang ada di sana bisa nggak digunakan untuk pembelajaran? Kalau misalkan di sana berguna untuk pembelajaran, itu baru termasuk aset kita. Oh, jadi anak-anak pas baru paham. Oh, itu ya Pak, yang aset yang termasuk fisik yang bisa digunakan itu Pak. Jadi kendalanya yang kedua itu anak-anak dalam memetakan itu bisa menyebutkan semuanya yang ada di sini. Jadi cara yang saya gunakan yaitu saya menjelaskan dulu bermanfaat nggak bagi pembelajaran, ya, sehingga mereka bisa paham. Oh iya Pak, kalau seperti itu, kalau bermanfaat bagi pembelajaran itu baru termasuk aset kita. Jadi dua kendala dari kami identifikasi. Ada dua kendala yang pertama menyatukan waktu ya, menggunakan waktu, karena kita juga melibatkan orang ya, ada melibatkan guru, wali murid, juga ada tokoh masyarakat. Dan akhirnya apa? Diatasi dengan penekanan tentang leadernya ya, sehingga mereka yang ada itu yang lanjutkan. Kemudian murid masih belum sepenuhnya memahami akan bahasa. Kemudian apa perasaan? Bagaimana perasaan Pak Kusiti setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Perasaan saya pribadi senang banget, senang. Ternyata dengan perbincangan santai dengan kepala sekolah, dengan beberapa pihak yang terkait seperti guru, terus pendidikan, ada tokoh masyarakat, wali murid dan juga murid sendiri, saya bisa lebih mengetahui aset-aset yang bisa digunakan. Jadi yang awalnya itu saya hanya mengetahui beberapa, alhamdulillah dengan urun rembuk yang beberapa orang saja, aset yang kita temukan itu banyak. Oh, ternyata banyak aset yang tidak saya ketahui itu. Nah, dari sini saya bisa mengandaikan di sini apalagi banyak yang ikut ke saya. Mungkin aset yang kita bisa petakan di sini lebih banyak lagi ke saya Pak. Iya. Jadi perasaan saya itu senang sekali mengetahui aset-aset yang ada di sekolah dan melalui urun rembuk, melalui jual pendapat bersama pihak yang terkait, dan harapannya ini bisa dimaksimalkan bukan hanya oleh saya pribadi tapi oleh sekolah, terutama oleh guru, hingga bisa memaksimalkan dan masuk pelajaran. Jadi rasanya senang karena bisa dari situ, dari proses identifikasi ternyata malah dengan yang hadir terbatas, hadir itu sudah banyak aset yang dimunculkan ya, yang dapat mendukung keberlangsungan atau kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilakukan sekolah. Kemudian dari aset yang sudah diidentifikasi, apakah aset yang dipetakan itu sudah sejalan dengan program yang dirancang atau dilaksanakan? Yang sudah dilaksanakan apa ya? Alhamdulillah bagi yang dirancang apa ya? Alhamdulillah bagi saya pribadi ini sangat bermanfaat, berkaitan sekali dengan rencana program yang akan dirancang. Kan saya itu di rancangan program itu
binaan pembiasaan keagamaan yang dikemas dalam program 3S, yaitu salat Nabi, salat duha berjamaah, kemudian surat Yasin. Di sini kalau kita memetakan aset, ternyata di sini kita memiliki satu guru agama, guru GTK yang bagus istilahnya, ini bisa digunakan untuk aset manusia di bidang membaca surat Yasin, bisa digunakan imam ketika sholat berjamaah. Dan juga di sini kita memetakan aset, ternyata di sini ada guru nih, guru GTK itu yang bagus melatih hadra. Karena beliau ini bisa melatih tim hadra dalam pembacaan sholawat, Pak. Jadi dan juga di sini kita dari fisik. Di sini juga ada satu tempat ruang kelas kosong di sekolah kita yang mana bisa digunakan untuk sholat berjamaah. Dari sini itu saya baru mengambil kesimpulan bahwa aset yang kita dekatkan, aset yang kita miliki ini merupakan dasar, kita merancang program. Jangan pas kita merancang program dulu baru membedakan aset. Itu menurut saya pribadi kembali. Jadi kita lihat dulu aset yang ada, kemudian kita rancang program bersama mereka. Ternyata berkaitan erat antara aset yang kita miliki dengan program yang kita rancang. Ya, baik, kalau boleh saya menilainya bahwa aset akan memperkuat program yang akan dilakukan. Betul. Kemudian dalam merancang mengidentifikasi aset, apakah ada hal lain yang dapat dijadikan sumber dari sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang sudah dilakukan? Nah ini Pak, temuan baru Pak. Temuan baru kita kan kerjasamanya itu di bidang bersama dengan bank, kemudian bersama dengan Pusja, Polres, kemudian bersama Korapat, Puskesmas. Nah dari diskusi itu akhirnya kita menemukan aset baru, yaitu bersama DLK. Andaikan kita temukan ketika melaksanakan P5 ini Bapak, berkaitan erat. Dan P5 kita itu dalam semester 2 itu gaya hidup berkelanjutan, berkaitan dengan sampah. Kita baru menemukan aset kita ini ketika melakukan diskusi bersama dengan beberapa pihak seperti pendidikan dan tokoh masyarakat di sini Pak. Kita baru tahu, oh iya ya, andaikan kita kerjasama dengan DLK di semester 2 kemarin ketika gaya hidup berkelanjutan ini berkaitan erat, bisa berkaitan dengan proyek ini yang kita bawa ke saya. Jadi untuk semester depan kita akan mengerjakan kerjasama dengan DLK. Ini temuan baru Pak, aset yang kita miliki mungkin dari segi tempat yang kita menghijauannya bagi saya cukup, mungkin nanti melalui program apa bersama dengan DLH bisa membuat suatu rancangan program yang bisa bermanfaat bagi sekolah itu. Oke, luar biasa. Jadi banyak aset ternyata dari aset sosial dengan mengadakan kerjasama dan mendatangkan misalnya dengan dinas-dinas terkait, instansi terdekat, ternyata muncul aset fisik dari dinas lingkungan hidup ternyata tidak pernah kita sentuh untuk proses kerjasamanya, sehingga demikian untuk berikutnya bisa menjadi pertimbangan. Oke, luar biasa. Kemarin juga terapkan nggak? Diskusi. Ikut sama saja. Berapa orang yang ikut teman-teman? Masuk semua. Enggak, yang ikut diskusi. Sebentar, yang mana sebentar semuanya. Mungkin masih Banyak. ya sebentar, coba saja masa nggak hafal. Hah? Coba sebentar nanti. Terus siapa lagi? Nadia, siapa lagi? Lela, terus siapa tuh pakai pos olahraga? Waktu pakai pos olahraga? Terus siapa lagi? Waktu pakai pos olahraga? Akhir terus. Siapa yang lain?
kan harus bilang hanya sekitar itu. Ini sama Ya, kita juga sudah juga kan ini sudah tidak. Pemula alam usaha. Bisa bisa gitu yang pemula kelas 5 ya. Coba ceritakan bagaimana kamu tahu aset sekolah berbudaya yang ada di sekolah apa saja apa saja misi ya, lingkungan budaya fisik ya. Lupa ya, ini tapi kamu tahu ada penjelasannya dari Pak Monsiki atau dari Pak Monsiki ya? Gimana katanya Pak? kalau fisik seperti sekolah gym bisnis Ya, ya nah, sekarang kamu ikut program apa kegiatan apa di sekolah? ekonomi Hah? Pantomim, kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan apa tadi? Agra ya? ya Agra. Nah, kira-kira kayak Agra itu buat sendiri apa ini? Alatnya? Kayaknya beli. Belinya pakai apa? uang Pakai uang. Berarti masuk akhir atau enggak? Uang itu masuk sumber daya masuk enggak? Kan uangnya yang dibelikan masuk masuk ya. Berarti ada enggak hubungannya antara sumber daya berupa uang yang ada di sekolah sama kegiatan yang ada kira-kira gimana? kan ekonomi liburan pakai uang Oh, gitu. Jadi untuk mengadakan acara pantomim, acara hadra itu butuh dana ya namanya. Butuh uang ya. Bukan dulu. Kamu peringkat berapa di sekolah? Nggak tahu, belum tahu. Sebelumnya, nggak lihat sebelumnya. Ya, ya. Nah, sekarang kalau ternyata kamu tahu ada fisik, ada agama, budaya, ya sosial, politik, kemudian
kemudian apa lagi, alam lingkungan alam kita. Kira-kira menurut kamu sekolah di sini fisiknya itu ada di lingkungan alam apa? Pedesaan kah, perkotaan kah, atau pelosok? Kota. Setelah Pak Mursudi menjelaskan dan menyampaikan pada saat di rapat kemarin, gimana perasaan? Senang bisa mengetahui aliran di seberang. Senang karena bisa mengetahui ternyata ada banyak yang bisa dipakai untuk mendukung apa tadi kegiatan ya. Masih baru ditontonin pizza yang mengikuti atau lomba pakai apa? Dana diapakan? Apakah dana disebar untuk kamu lewati pakai mobil kemudian ada Rendra, ada Pak Mursidi, itu termasuk aset apa? Ya, kamu, ada Pak Mursidi, ada Pak Budi, ada teman kamu, ada ibu kamu, guru kamu yang ada di sini. Itu termasuk aset apa? Iya. Aset apa? Sumber daya apa? Sumber daya alam apa sumber daya manusia? Ya, berarti aset manusia. Iya. Apa yang kamu dapat pelajari dari aset yang ada 7 aset ya? Ada 7 aset. Coba kamu sebutkan apa yang dapat kamu pelajari. Ada enggak kamu dapat pelajaran dari aset tersebut? Kamu pernah belajar di luar sekolah? Di luar kelas? Tidak pernah. Yang ngajar kamu siapa? Guru wali kelasnya? Pak Ali. Tidak pernah. Pak Ali ngajar di luar kelas? Tidak pernah. Nah, Udah museum. Oh, itu kan di luar. ajar-ajaran. Iya, itu kan di luar ya. Nah, berarti itu masuk lingkungan alam karena di kota ada museum. Masuk lingkungan alam, lingkungan sekitar sekolah. Ada ya. Nah, jadi itu yang namanya dari aset lingkungan sekitar bisa dijadikan sarana untuk ya. Kamu kalau latihan futsal di mana? Di Kecamatan? Di Jawa. Di Jawara. Punyanya siapa? Orang. Di Jawara. Kamu ikut klub apa yang guru olahraganya ya? Punya guru olahraga. Kayak gitu, kamu bisa belajar futsal ini pakai siapa? Tidak di sekolah, tapi punyanya klub di luar sekolah dan kebetulan gurunya juga ya ada di dalamnya. Itu namanya kamu dapat belajar dari aset lingkungan alam sekitar. Jadi banyak ya. Gimana perasaan kamu? Sudah mengetahui ya? Kalau sudah senang, makanya lingkungan tersebut manfaatkan, pakai yang sebaik-baiknya. Iya. Kalau saya main bola di rumah. Di taman bunga. Taman bunga ini punya sekolah, punya luar. Lingkungan sekitar kan ya. Berarti kamu juga dapat belajar main bola di luar. Nah, jadi banyak yang dapat mengambil pelajaran dari situ. Ya. Aset manusianya ada Pak Mursidi, Pak Budi, ada Bung, Pak
Paling kamu dapat belajar dari situ, itu kan itu namanya dapat pemerasan dari oke? Oke. Tes dulu. Ya, ya sudah kembali ke Ini Pak Jantan, kenapa Pak Jantan? Pak Jantan mengajarkan olahraga Ya, bisa meningkatkan usaha. Pelatihnya Pak Jantan Pak. Pak Jantan. Pak Jantan pelatih kelasnya. Ya bisa kembali ke kaki. Makasih ya. Nanti kamu bisa ngobrol lagi kita nih. Satu ya Pak. Iya sih tunggu ini. Iya, Pak. Makasih ya. Ya. Baik Pak Musiti, untuk pemetaan nasib sudah yang tadi sudah, kita lanjutkan pada ini proses kegiatan akhir kegiatan kita kan panen raya. Betul Pak. Di mana di panen raya tersebut kita akan menggelar karya yang karya apa? Karya panen belajar. Jadi beberapa rangkaian kegiatan yang kita lakukan melalui alur merdeka dengan apa melalui alur merdeka kemudian dengan 10 macam modul yang kita pelajari mulai dari T1 sampai T4 2 sampai 2.3 kemudian 1 sampai 3.1 sampai 1.3 gitu. Oh, itu banyak dan itu akan meninggalkan jejak tersebut tidak akan kita biarkan dulu artinya kita melalui jaringan kita membuat terangkum di artefak kita melalui di Google Search ya. Kemudian di endingnya nanti akan ada kegiatan panen belajar dengan pameran besar dari proses pembelajaran yang kita ikuti selama 6 bulan ini. Gagasan apa yang dapat Pak Musiti nanti akan dicurahkan pada saat kegiatan panen belajar? Saya kira Menurut saya pribadi yang menurut saya paling bagus itu gagasannya yaitu saya akan menayangkan video pembelajaran Bapak. Video pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kalau videonya pribadi ini 1 jam lebih Bapak. Tapi mungkin di sini saya akan mengambil cuplikannya saja Bapak. Sedikit demi sedikit yang menurut saya itu bagus dan sesuai dengan pembelajaran. Itu yang pertama. Dan kemudian selain video pembelajaran, saya juga akan menyediakan kertas plano yang besar itu, yang mana isinya itu kan nanti di dalamnya ada hasil pekerjaan siswa Pak ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, dari yang kinestetik kerjanya apa, yang visual apa, yang auditori apa, nanti saya akan sepajang di sana. Dan juga dalam video itu saya akan ambil beberapa foto yang bagus dan kemudian saya tempel dalam kertas plano itu Pak. Jadi di sana bukan hanya tayang video, mungkin kalau videonya lama bosan dilihat, paling tidak adalah yang dilihat oleh siapa saja nanti yang melihat pameran di stand kita, karya kita, bahwa ini nih gagasan saya, bukan hanya video tapi ada di kertas plano yang besar jejaknya. Dan selain itu kebetulan di sini kan kemarin itu P5 ya, kegiatan P5 gaya hidup berkelanjutan dalam fase A dan fase B. Di sini kita membuat karya dari botol plastik dan juga dari baju, dari sampah, dari kertas plastik, ya dari plastik, yang mana mungkin di sini mungkin akan saya bawa salah satu saja, entah itu karyanya berupa barang atau yang bajunya Bapak. Mungkin salah satu saja akan saya bawa dan juga saya sertakan di sana kan ada videonya Bapak, video anak-anak ketika membuat proses membuatnya baju dari plastik itu juga ada anak yang membuat. Jadi itu mungkin Bapak yang akan saya bawa. Selain belajar diferensiasi, saya akan juga membawa baju atau karya dari botol plastik, karya dari anak-anak beserta video juga. Itu rencana yang saya bawa. jadi yang akan dipamerkan ya, dipamerkan nanti adalah video pembelajaran diferensiasi, kemudian ada
bagian-bagian dari video tersebut dijadikan manual ya, yang akan ada kemudian ada deskripsinya gitu ya. Kemudian ada karya yang siswa yang dibuat dari limbah, dan ternyata bisa didaur ulang gitu ya, limbah plastik yang dimanfaatkan sebagai padu gitu, model bapak itu ketika datang kemarin. Jadi seperti itu. Kemudian itu pada bagian secara pribadi nanti kita akan berkelompok dengan dalam satu kelas gitu ya, ada sekitar 14 CGP dan 1 stand. Bagaimana dengan konsep stand Pak? Konsep standnya Pak ya, kita diskusi mungkin nanti pastinya kita perlu meja Pak, perlu meja yang mana mejanya itu bisa kita hias nanti pakai samper Pak, pakai samper yang mana kan kalau nyewa itu bukan menggunakan aset Pak, tapi kita gunakan kayak kain samper Pak, kain samper yang mana untuk menghias meja-meja itu. Nanti di meja itu setiap CGP bisa menaruh hasil karya pembelajarannya Bapak, bukan dari luar, tapi karya pembelajarannya kita taruh di sana. Kalau misalkan nanti berupa poster kita pajang di dinding, jadi di stand itu kita hias di dinding, posternya dipajang semua di sana, hasil karya yang berupa produk kita taruh di meja, dan juga kita kasih nama deskripsi di sana Bapak. Dan juga biar lebih menarik, kita itu semua anggotanya itu di kelas 298 pakai seragam yang sama Pak. Gitu ya? Iya, pakai seragam Pak, biar kelihatan Pak, entah itu nanti bawa pakai seragam kita yang sudah kita beli atau kita pakai seragam Madura. Iya. Sebenarnya itu kan lebih bagus lagi Pak, bahwa kita juga melestarikan budaya Sunda, pakaian batik Madura itu Pak. Nah itu mungkin dari saya. Ya, biasa idenya bagus ini nanti bisa dikeluarkan di forum rapat. Oleh kita sudah lengkap ya. Siap Pak, siap. Jadi ada untuk standnya dari GDP itu ada meja kayak seperti biasa ya, nanti dengan ada ditutup dengan sesuatu yang bisa kita jangkau, dan pemandangannya bisa melalui di sisi kiri kanan stand atau di meja tersebut. Dan sebaiknya memang ada dress code yang sama dari seluruh PTB di satu stand ini. Jadi katanya nanti diskusikan juga ada seragam kelas bersama gitu. Oke. Baik, untuk lebih lanjut nanti bisa dilihat pada lampiran nota karya di nota karya itu. Siapa? Lampiran nota karya itu juga ya. Baik Pak Mulyadi, tak terasa kita sudah berada di ujung pendampingan kali ini. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi apa yang sudah disampaikan Pak Mulyadi. Saya banyak juga belajar dari apa yang sudah disampaikan, diceritakan tadi, didiskusikan beberapa praktik baik yang ternyata juga menjadi motivasi saya untuk mengimplementasikannya. Kemudian teruslah temukan identifikasi pemetaan dari aset-aset yang sekolah yang memungkinkan untuk memperkuat program yang akan kita rancang untuk demi dan kebutuhan siswa juga, sehingga visi sekolah tercapai, namun juga melihat bagaimana keberlangsungan pemenuhan kebutuhan yang berbasis pada murid. Oke. Kemudian saya ingatkan Pak Mulyadi untuk mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah. Rencana kerja pengembangan sekolah. Itu ada formnya nggak? Iya. Paling lambat 2 hari setelah nota karya. Yang sampaikan di awal Pak. Oh, yang binaman itu Pak? Ya. Oh itu. Bukan binamannya, rencana pengembangan sekolah, program sekolah. Oh, program sekolah. Baik Pak Mulyadi, segala sesuatu yang sudah kita dapatkan semoga
bermanfaat dan Amin, amin. juga bisa dijelaskan pada orang banyak demi transformasi pendidikan yang kita jalani. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.